Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 8. Materi yang pertama akan dibahas oleh Alivia, kedua oleh saya sendiri, Ayu. Materi yang ketiga akan dibahas oleh Rahmah, dan materi keempat akan dibahas oleh Nisa. Sejarah antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia dan pekerjaannya. Terdapat beberapa tinjauan ilmu antropologi sebagai berikut. A. Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai masyarakat. B. Dari sudut antropologi, manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu manusia sebagai biologi dan manusia sebagai makhluk sosial budaya sebagai satu kesatuan. C. Dari segi agama, bahwa asal-usul manusia menurut pandangan Islam bahwa manusia itu diciptakan sekali saja oleh Tuhan, dan umat manusia dewasa ini merupakan keturunan manusia yang pertama, yaitu Adam. D. Sebagai makhluk rasional, manusia ingin mengetahui dan memahami seluruh lingkungan sosialnya. Dengan logikanya, manusia senantiasa bertanya yang tidak henti-hentinya. Baik, saya akan menjelaskan fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Fase pertama, sebelum 1800 Masehi, suku-suku bangsa di muka bumi mulai mendapatkan pengaruh negara-negara Eropa Barat. Terbitlah beberapa buku kisah perjalanan yang ditulis oleh para musafir, pelaut, pendeta, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dari berbagai tulisan tersebut terdapat perbedaan yang mencolok dengan keadaan di Eropa. Pada abad ke-19, perhatian ilmuwan Eropa terhadap masyarakat primitif semakin besar dan ada upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan etnografi yang ada menjadi satu. Nah, kita masuk ke fase kedua, pertengahan abad ke-19. Pada fase ini terbitlah karangan-karangan yang menyatakan masyarakat dan kebudayaan telah berevolusi secara sangat lambat, yaitu selama beberapa tahun, mungkin dari tingkat yang rendah, tingkat antara, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, bentuk pada tingkat yang lebih tinggi tersebut adalah seperti bentuk masyarakat dan kebudayaan bangsa-bangsa Eropa Barat pada waktu itu. Selain masyarakat dan kebudayaan Eropa Barat, semua disebut masyarakat primitif dan dianggap sebagai manusia purba. Nah, pada tahun 1060 terdapat beberapa karangan yang mengklarifikasikan bahan-bahan mengenai berbagai kebudayaan di dunia dalam berbagai tingkat, dan kemudian lahirnya yang namanya antropologi. Nah, setelah itu lahirlah karangan-karangan penelitian tentang penyebaran kebudayaan bangsa-bangsa yang juga dianggap sebagai sisa-sisa kebudayaan manusia kuno. Nah, kita sekarang masuk ke fase ketiga, awal abad ke-20. Antropologi sebagai ilmu mempelajari masyarakat dan kebudayaan semakin penting bagi bangsa Eropa untuk menghadapi bangsa-bangsa yang dijajahnya. Dengan antropologi, diketahui masyarakat dan kebudayaan suku dan bangsa lainnya, belum sekompleks masyarakat dan kebudayaan Eropa Barat, dan pengertian mengenai masyarakat yang tidak kompleks dapat menambah pengertian tentang masyarakat yang kompleks. Nah, pada fase ini antropologi menjadi ilmu yang praktis yang bertujuan untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di Eropa guna kepentingan kolonial dan untuk mendapatkan pengertian tentang masyarakat modern yang bersifat kompleks. Selanjutnya fase keempat, sudah kira-kira
1930 Masehi, ilmu antropologi mengalami masa perkembangannya yang paling luas, baik bertambahnya bahan pengetahuan yang jauh lebih teliti maupun mengenai ketajaman dari metode-metode ilmiahnya, yang berdampak kepada dua hal, yaitu yang pertama, timbulnya antipati terhadap kolonialisme sesudah Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua, cepat hilangnya bangsa-bangsa primitif, dan kenyataannya setelah Perang Dunia Kedua hampir tidak ada lagi bangsa primitif di dunia ini. B. Antropologi masa kini. 1. Di Amerika Serikat serta Meksiko, antropologi telah menggunakan dan mengintegrasikan semua bahan dan metode antropologi, tes pertama, kedua, ketiga, maupun berbagai spesialisasi yang telah dikembangkan secara khusus guna mendapatkan pengertian tentang dasar-dasar dari keanekaragaman wujud masyarakat dan kebudayaan manusia yang ada sekarang. 2. Di Inggris, antropologi PAIS ketiga masih dilakukan. Metode antropologi yang telah dikembangkan di Amerika Serikat kemudian mulai pula mempengaruhi berbagai lapangan penelitian para ahli antropologi Inggris. 3. Di Eropa. Tengah pada awal 1970, antropologi masih bertujuan mempelajari bangsa-bangsa di luar Eropa guna mendapatkan pengertian tentang sejarah penyebaran kebudayaan umat manusia di bumi. Sehingga antropologi di negara tersebut pada waktu itu berada pada PAIS kedua. Namun sekarang para ahli antropologi di Jerman Barat dan Swiss kini telah banyak menerima pengaruh dari Amerika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang antropologi masa kini di Eropa Utara. Di Eropa Utara, antropologi sebagian bersifat akademis, seperti halnya di Jerman dan Austria. Mereka mempelajari banyak daerah-daerah di luar Eropa, terutama kebudayaan suku-suku bangsa Eskimo. Di samping itu, juga mereka banyak menggunakan metode antropologi yang dikembangkan di Amerika Serikat. Berikutnya itu di Indonesia. Di Indonesia sekarang telah mulai dikembangkan satu ilmu antropologi yang khas, yaitu bahwa dalam menentukan dasar-dasar antropologi di Indonesia belum diberikan oleh suatu tradisi sehingga masih dapat memilih serta mengkombinasikan berbagai unsur dari aliran yang paling sesuai yang telah berkembang di negara lain dan diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di Indonesia. Baiklah, yang berikutnya yaitu C. Ilmu-ilmu bagian dari antropologi. Adapun ilmu-ilmu bagian dari antropologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu paleontropologi, adalah bagian yang meneliti asal-usul terjadinya dan evolusi manusia yang menggunakan sisa-sisa tubuh yang telah membatu atau fosil manusia yang ditemukan dalam lapisan bumi sebagai bahan penelitian. Yang kedua yaitu etnolinguistik, adalah satu ilmu bagian yang pada awalnya berkaitan erat dengan antropologi. Yang ketiga yaitu etnologi, adalah bagian yang mempelajari asas-asas manusia dengan cara meneliti sejumlah kebudayaan suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang D. Hubungan antara antropologi budaya atau sosial dan sosiologi. Adapun bagian dari ilmu antropologi sebagai berikut. Antropologi budaya menyelidiki bagaimana manusia berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaan sepanjang zaman. Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia. Ilmu ini mempelajari bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik mampu mengubah lingkungan yang tidak diketahui oleh pola nalurinya, melainkan mampu mengubah lingkungan hidupnya berdasarkan pengalaman dan pengajaran seluas-luasnya.
Sedangkan sosiologi mula-mula hanya merupakan bagian dari ilmu filsafat dalam menganalisa hal-hal yang ada dalam sekitarnya. Para ahli filsafat juga memikirkan masyarakatnya, sehingga ada filsafat sosialnya yang menjadi bagian dari ilmu filsafat. Hubungan antara antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya terbagi menjadi 9. Yang pertama, hubungan antropologi dengan ilmu geologi, mempelajari ciri-ciri lapisan bumi serta perubahan-perubahannya. Yang kedua, hubungan antropologi dengan ilmu paleontologi sebagai ilmu yang meneliti fosil makhluk-makhluk dari zaman dahulu untuk membuat suatu rekonstruksi tentang proses evolusi. Yang ketiga, hubungan antropologi dengan ilmu arkeologi, meneliti sejarah dari kebudayaan-kebudayaan kuno dalam sejarah. Yang keempat, hubungan antropologi dengan ilmu sejarah untuk kumpulan memecahkan masalah-masalah yang terjadi karena masyarakat yang ditelitinya mengalami pengaruh dari suatu kebudayaan dari luar. Yang kelima, hubungan antropologi dengan ilmu geografi, mencoba mencapai pengertian tentang alam, dan antropologi tidak lepas dengan alam dan lingkungan yang ada. Yang keenam, hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi, untuk mengumpulkan data komparatif yang sangat penting bagi antropologi. Yang ketujuh, hubungan antropologi dengan ilmu hukum adat. Hukum merupakan salah satu aktivitas kebudayaan dan antropologi juga harus mempunyai pengetahuan umum tentang konsep-konsep hukum. Yang kedelapan, hubungan antropologi dengan ilmu administrasi. Hubungan antara masalah-masalah yang berhubungan dengan agraria, yang juga merupakan salah satu masalah yang kompleks yang sangat penting, dan ilmu administrasi antara lain diperoleh dengan penelitian menggunakan metode antropologi. Yang kesembilan, hubungan antropologi dengan ilmu politik. Hubungannya antara berbagai sistem politik dengan masyarakat dan proses politik di bagi negara yang dilatar belakangi sosial budaya dari kekuatan politik. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang metode ilmiah dari antropologi budaya atau sosial dan sosiologi. Metode yang digunakan adalah metode ilmiah dan metode pengumpulan fakta, yang dimana metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan adalah salah cara yang menggunakan ilmu tersebut untuk mencapai tujuan pengetahuan. Untuk antropologi budaya adalah pengumpulan fakta mengenai kejadian dan gejala masyarakat dan kebudayaan masyarakat untuk pengelolaan secara ilmiah. Pengumpulan fakta ini terdiri dari berbagai observasi, mencatat, mengolah, dan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu masyarakat yang hidup. G. Tenaga ahli lembaga, majalah, dan prasarana antropologi. Tenaga ahli adalah A. Bastian, seorang dokter kapal berkebangsaan Jerman yang telah mengunjungi berbagai benua pada awal abad ke-19. B. Flapiau, seorang pendeta Katolik Prancis. Ia adalah penulis buku etnografi klasik 1724 tentang kebudayaan suku-suku bangsa Indian penduduk daerah tersebut. N. Mikloko Maglai, seorang pengarang etnologi kuno, golongan ahli eksplorasi. Ia adalah seorang pengembara Rusia yang pernah mengunjungi kepulauan Oseania dari Pulau Irian. D. Dari tokoh yang lain sebagai pengarang etnografi pemerintahan jajahan, misalnya T.S. Raffles yang pernah menjabat sebagai gubernur jenderal di kuno yang terbanyak jumlahnya adalah pegawai Indonesia dari tahun 1811 sampai 1815. Berikutnya yaitu majalah. Majalah yang diterbitkannya adalah Journal of the Royal Anthropological Institute yang merupakan salah satu 3 majalah antropologi terpenting di Inggris. B. Majalah yang diterbitkan di Australia antara lain. Yang pertama yaitu lembaga Australian National Research
Council di Sydney, menerbitkan majalah Oceania. Yang kedua yaitu Royal Anthropological Institute of Great Britain, lembaga yang didirikan di London dalam abad ke-19. Yang ketiga yaitu lembaga Polynesia Society di Wellington, Selandia Baru, menerbitkan majalah Journal of the Polynesian Society. Jadi kesimpulan dari asas-asas dan ruang lingkup antropologi ialah antropologi adalah ilmu yang komprehensif yang mempelajari manusia dari segala aspek, termasuk fisik, budaya, dan sosial, di sepanjang waktu dan di seluruh belahan dunia. Perkembangannya merupakan perjalanan panjang yang terbagi dalam fase-fase tertentu, mulai dari pengumpulan data, etnografi awal, hingga menjadi ilmu akademis yang terstruktur. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 8.